Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu jamaah Magnet Rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua berada dalam limpahan keberkahan, rahmat, karunia, kecintaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup Anda lebih berjaya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih mendapatkan ketenangan batin yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada hati sanubari Anda yang terdalam. Inilah puncaknya, puncak keajaiban. Kapan itu puncak keajaiban? Ketika manusia mementingkan Allah daripada yang lainnya. Masya Allah. Ketika Allah lebih dipentingkan daripada yang lain, maka ini adalah puncak keajaiban. Ketika Allah lebih diutamakan daripada seluruh yang ada di muka bumi, maka inilah puncak keajaiban. Bagaimana tidak ajaib? Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan, dengan zaluman jahula, penuh kezaliman, penuh kebodohan. Lalu kemudian dia, dengan kebodohan dan kejahilannya itu, kezalimannya itu, mengakui dirinya salah. Lalu kemudian meminta ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia sudah tidak lagi peduli terhadap dirinya. Siapa yang dia pedulikan? Allah. Allah yang lebih dipentingkan dari segalanya. Bagaimana tidak ajaib? Ada manusia yang akhirnya dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan penciptanya. Inilah keajaiban, inilah puncak keajaiban. Maka Allah berikan simbol terhadap puncak ini. Allah berikan simbol yang banyak sekali dalam peristiwa keajaiban ini. Makanya Allah kumpulkan manusia. Ayo semua kumpul semua. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, panggil manusia itu untuk ke Baitullah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, kemudian ya'tuka rijalan, kalian akan melihat orang-orang wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin bahagia melihat manusia datang kepada Allah dengan berpayah-payah, dengan lusuh, dengan unta yang kurus kering, saking jauhnya perjalanan. Kemudian mereka semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan Allah, mementingkan Allah di antara segalanya. Dan Allah menetapkan satu tempat, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat maka ini semua manusia berkumpul ke Baitullah. Untuk apa di Baitullah? Alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku dan yang sujud. Ini adalah simbol. Simbol apa? Simbol kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dengan baju yang sama, meninggalkan semua baju-baju kemewahan dunia yang lainnya, semua diganti dengan kain yang hanya terdiri dari dua, seperti kain kafan, yang di bawahnya jadi sarung, di atasnya jadi selendang, Lalu kemudian tidak boleh menggunakan penutup kepala untuk menyamaratakan manusia. Seluruh manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perlambang itu semua, bahwa
Yang dimuliakan pada saat itu bukan manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian semuanya datang, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu, ya tidak ada sekutu bagimu, seluruh nikmat darimu, seluruh pujian untukmu, seluruh kerajaan milikmu. Masya Allah. Ini adalah puncaknya Bapak Ibu, ya. Puncak keajaiban itu ketika manusia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang namanya Baitullah, ya. Dan kemudian puncak dari itu semua adalah Al-Hajju Arafah, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Ngapain di sana? Berdiam diri, mengingat kesalahan lagi, kemudian berzikir lagi, mengutamakan Allah lagi, ya. Dan bagi yang tidak mengikuti acara ini pun, yang tidak mengikuti haji, karena itu terbatas hanya 2 jutaan kurang lebih orang manusia di seluruh dunia, padahal manusia ada 7 miliar, maka mereka-mereka yang tidak masuk ke sana, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan saum Arafah, ya, puasa Arafah. Dengan berpuasa ini subhanallah, ya, unik Bapak Ibu, ya. Puasa Ramadan itu 30 hari, wajib hukumnya, ya. Tapi kemudian barang siapa yang berpuasa, maka taqaddama min zambi, ya. Ghufirallahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa seluruhnya sebelumnya. Tapi ini yaumul Arafah, hari Arafah, puasa Arafah, hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi, ya, mereka-mereka yang menjalankan puasa Arafah ini, dosanya akan diampuni yang sebelumnya dan yang setelahnya. Masya Allah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Perlambang apa ini? Perlambang Allah subhanahu wa ta'ala memang sedang berikan diskon yang besar. Diskon yang sangat-sangat besar bagi mereka semua yang melaksanakan puncak dari keajaiban ini Bapak Ibu, ya. Maka subhanallah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan, ya, setahun yang akan datang. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi artinya, ya, Allah ingin berikan kesempatan 1 hari saja, 1 hari yaumul Arafah. Lalu kemudian siapa yang berpuasa maka dosanya diampuni, ya. Bagi yang mengikuti materi perisai rezeki, detoks rezeki, maka ini adalah kabar gembira buat Anda, kabar gembira buat kita semua, agar kita semua mampu memanfaatkannya. Allah Maha Sayang lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Maka Allah sayang, ini 1 hari dijadikan sunnah. Kenapa? Karena, ya, kalau dijadikan wajib, kasihan wanita yang kena haid, kasihan wanita, ya, menyusui anaknya, diampuni juga oleh Allah. Enggak ikut, tapi ketika dia menyiapkan untuk suaminya, ketika dia mendoakan untuk orang lain, pahalanya insya Allah mudah-mudahan sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah kasih diskon besar-besaran karena ini puncak-puncak dari keajaiban, ya. Kemudian kembali lagi, ya, yang ada di sana mereka melakukan tawaf. Ini perlambang apa? Perlambang ketaatan, setia di barisan, setia dalam barisan Allah subhanahu wa ta'ala, setia dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ya, setelah itu sa'i. Sa'i ini adalah lambang ikhtiar. Manusia diminta untuk berikhtiar, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, terus begitu, ya. Untuk apa? Ya, Allah pengen lihat lelahnya manusia. Allah ingin lihat, sekedar Allah ingin lihat lelahnya manusia. Lihat hambaku, dia berlelah-lelah, ya, dengan menjaga kesucian, menjaga niat, menjaga keikhlasan kepada Allah. Rezekinya di mana? Rezekinya di air Zam-Zam, gitu, ya. Bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Rezekinya ada di tengah-tengah, di Zam-Zam itu. Dan itu bukan karena, ya, Siti Hajar yang mendapatkan rezekinya, tapi seorang bayi yang bersih, suci. Ini perlambang juga bahwa rezeki ini dipaksa untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang suci di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Zam-Zam sampai sekarang keberkahannya terus berlimpah ruah. Dan ini adalah perlambang bahwa rezeki Allah melimpah ruah kepada manusia, ya. Maka
Ini adalah semua lambang-lambang puncak keajaiban yang ada di dalam rezeki, ya. Lalu kemudian Allah juga ya mewajibkan tahallul, merukunkan tahallul di dalam haji itu, ya. Agar apa tahallul ini? Agar ini bentuk kasih sayang Allah. Ya, bentuk kasih sayang Allah agar manusia menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan seluruhnya yang